Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menjelaskan kasus etik yang menggunakan kasus nyata dari berita. Judulnya Kebocoran Data Medis Pasien COVID-19. Jadi pada tahun 2020 saat puncak pandemi COVID-19 sempat viral di media sosial dan pemberitaan nasional di Indonesia mengenai kebocoran data pasien COVID-19, termasuk nama, alamat, dan hasil tes yang tersebar di WhatsApp dan grup Facebook. Salah satu kasus yang banyak diperbincangkan terjadi di DKI Jakarta, di mana data pribadi pasien positif COVID-19 bocor ke publik tanpa seizin pasien. Pada deskripsi kasusnya, seorang wanita berusia 30 tahun dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan tes PCR di salah satu rumah sakit swasta. Beberapa hari kemudian, ia mendapati bahwa data dirinya tersebar luas di media sosial, termasuk nama lengkap, alamat rumah, nomor HP, dan status hasil tesnya. Ia menjadi korban perundungan dan dijauhi oleh tetangga serta tempat kerjanya karena dianggap sebagai pembawa virus. Wanita tersebut kemudian melaporkan kasus ini kepada pihak rumah sakit dan Komnas Hak Asasi Manusia, menuntut perlindungan privasi dan etika profesinya. Pada permasalahan etik, yang pertama, pelanggaran privasi dan kerahasiaan medis. Data medis pasien merupakan informasi pribadi yang dilindungi oleh hukum dan etika medis. Kebocoran data ini menimbulkan stigma, diskriminasi, dan gangguan psikologis pada pasien. Terus ada tanggung jawab profesional. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan data pasien. Tidak jelas siapa yang membocorkan data, namun jelas ada kelalaian dalam sistem penyimpanan atau pengawasan informasi. Selanjutnya, hak pasien. Pasien memiliki hak atas perlindungan data pribadi, penghormatan martabat, dan bebas dari diskriminasi. Pada etika penggunaan media sosial, penyebaran data pribadi tanpa izin, meskipun dengan tujuan peringatan masyarakat, adalah pelanggaran etika yang serius. Pada analisis etik menggunakan prinsip bioetika, pertama autonomi, pasien berhak menentukan informasi pribadinya dipublikasikan atau tidak. Dalam kasus ini, hak tersebut diabaikan. Lalu ada benefisiensi atau berbuat baik, tidak ada kebaikan yang diperoleh dari penyebaran data ini, justru merugikan pasien secara sosial dan mental. Lalu non-malefisiensi atau tidak membahayakan. Kebocoran informasi menyebabkan pasien mengalami tekanan mental, perundungan, dan kerugian sosial. Terakhir, keadilan. Pasien berhak mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi berdasarkan status kesehatannya. Pada implikasi hukum, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat dikenai sanksi pidana dan administrasi baik kepada individu maupun institusi yang lalai menjaga kerahasiaan. Lalu kesimpulan dari kasus tersebut, kasus ini mencerminkan betapa pentingnya etika profesional, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab moral dalam era digital. Kebocoran data medis bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ini referensi yang saya gunakan, referensi media kasus nyata. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.